Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya, khususnya kelas 12, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan nikmat iman dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan maksimal. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi pendalaman agama, aspek Al-Quran hadis, dan Al-Quran yang akan Pak Ubay bahas pada kesempatan ini yaitu Surah Ar-Rahman ayat 33 terkait dengan pengetahuan ilmu teknologi atau pengetahuan iptek. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang namanya ilmu adalah ilmu teknologi. Apakah teknologi itu ada hanya pada masa sekarang ini? Maka jawabannya tidak. Teknologi itu dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai dengan Nabi Muhammad SAW sudah ada. Sebagai salah satu contoh yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan. Beberapa ulama menafsirkan la tanfuduna illa bisultan, tidak bisa menembus penjuru langit kecuali dengan sultan. Apa sultan itu? Sultan itu adalah power atau diartikan sebagai teknologi. Maka sudah pasti teknologi ini bukan made in manusia, melainkan teknologi adalah ilmu yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada manusia, sehingga manusia itu bisa berkreasi, menghasilkan sebuah inovasi yang namanya teknologi. Oleh karena itu, jin dan manusia oleh Allah ditantang, dan artinya ini diperintahkan kepada kita semua senantiasa untuk menguasai yang namanya teknologi agar supaya kita bisa mengetahui segala hal. Pada masanya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang sedemikian besarnya, tidak karam meskipun terombang-ambing oleh badai pada saat itu. Itu adalah sebuah teknologi. Atau kemudian Nabi Idris bisa mendesain baju perang yang anti peluru. Itu adalah sebuah teknologi. Artinya teknologi ini bukan hanya pada masa sekarang. Dari dulu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan yang namanya teknologi, dan teknologi ini diperuntukkan untuk jin dan juga manusia. Oleh karena itu ayolah kita kuasai teknologi ini. Akan tetapi yang namanya teknologi ini dipergunakan untuk sesuatu yang positif, dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Apabila teknologi ini disalahgunakan, maka tentu dampak mafsadatnya, dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak maslahahnya, daripada dampak baiknya. Yang namanya teknologi ini seperti pisau, silet. Pisau apabila dipegang oleh orang yang memiliki keahlian untuk membedah atau dipegang oleh dokter, maka pisau itu dipergunakan untuk membedah atau mengoperasi orang yang sedang dalam keadaan sakit atau memiliki riwayat penyakit.
Dan hikmahnya sangat besar sekali, bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit ketika sudah selesai dioperasi. Akan tetapi yang namanya pisau ini kalau dipegang oleh orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka tentu dipakai untuk melukai orang lain, dipakai untuk membaca orang lain, sehingga dampaknya pun juga negatif. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya pada masa sekarang ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kesimpulan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan jin dan manusia untuk mencoba meningkatkan kemampuannya agar dapat menjelajahi seluruh jagat raya ini. Jadi Allah meminta kepada jin dan manusia untuk menguasai yang namanya as-sultan, teknologi, agar supaya kita bisa menjelajahi, bisa tahu betapa luasnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tanpa teknologi kita tidak bisa. Lalu kemudian yang kedua, dalam menjelajahi seluruh jagat raya ini diperlukan kekuatan, yaitu kekuatan iptek. Kalau tidak punya kekuatan iptek, lalu kemudian ingin menjelajahi alam semesta ini, maka rasanya tidak mungkin untuk bisa melakukan itu semua. Lalu kemudian yang ketiga, anak-anakku, kesimpulan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ini, agama dan iptek ternyata mampu mengantarkan manusia bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi iptek ini tidak hanya mengantarkan kita untuk bahagia di dunia saja, tidak. Akan tetapi yang namanya ilmu pengetahuan teknologi ini mampu mengantarkan manusia menjadi manusia yang bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita semua jangan mendikotomi, mendiskriminasikan ilmu umum, khususnya ilmu teknologi ini, karena Allah sendiri sudah memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, untuk menguasai yang namanya teknologi ini. Jangan kemudian karena kalian berada di sekolah Islam menutup diri dari ilmu umum, karena anggapannya ilmu umum tidak dipakai, ilmu teknologi tidak dipakai, yang dipakai nanti adalah ilmu agama. Yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah tentang agama, yaitu marrabbuka wa man nabiyuka dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Marilah kita bersama-sama ilmu agama kita kuasai, ilmu teknologi kita kuasai. Maka insya Allah dengan menguasai ilmu baik agama maupun umum, khususnya teknologi, siapa tahu kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang Pak Ubay sampaikan menjadi spirit, menjadi motivasi untuk kita semua agar supaya bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum, khususnya ilmu teknologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.